Sebelum kita memulai ibadah awal tahun 2022, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mendayung sampan ke pulau seberang, melabuh harapan di Bandar Makmur 2021 sudah di belakang. Tinggal kenangan sambil bersyukur. Habis gelap terbitlah terang, hari yang baru penuh semangat. 2022 kini terbentang, tahun yang baru berlimpah berkat. Alfa Omega itulah Allah, pencipta waktu pagi dan petang. Di tahun baru, umat berhimpunlah, kami ucapkan selamat datang. Warga GKPA merajut kebersamaan, warga GKPA membawa damai sejahtera. Marilah kita saling bersalaman, nyanyikan bagimu damai sejahtera. Kami beri kesempatan untuk umat saling menyampaikan salam namaste. Marende Mahita sian buku ende akola mandailing nomor 70, ayat sada dohot 2. Masolpu tahun naburuki. Bagasan goarni depata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, namotop mana palangit dohot tanoon. Amin. Au dona parjolo dohot namat budi, nina Tuhan debata, na adong nadung adong jana nagiotro, parpuaso na sumurungi. Haleluya. Martangyang Mahita. Ale Tuhan debata, sai asini rohamu do dibayen na bokas hami tu taon na imbaruon. Hodo na manjagahon hami di bagasan taon na salpui. Sai asima rohamu, sai ulang tulak hami nuaeng, sai dongani mahami di taon na imbaruon. Pasu-pasu hami ro di aka karejo na denggan, na hami karejohon markite-kite goarmu. Tapi nagumodang pasu-pasu mahatamu nabadia itu rohanami, aso gabe imbaru rohanami, aso tapar masuk hami tu banua ginjang, di hasusude ni bohanami. Amin. Sebagai pengganti hukum Tuhan, akan dibacakan firman Tuhan Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh,
dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Atong rap mahita magido godo sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, patulus kona hombartu hatami. Amin. Ketika memasuki tahun yang baru, seringkali kita dibayangi oleh perasaan takut dan khawatir, karena tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun Allah yang Maha Kasih mengingatkan kita untuk memandang kehidupan dengan iman dan kepercayaan penuh kepadanya, bukan dengan kekhawatiran atau ketakutan. Apapun yang akan kita hadapi di tahun baru ini, segala perubahan yang mungkin akan kita alami, ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa Dia selalu beserta kita. Arende mahita sian buku ende akola mandailing nomor 70 ayat 4 dohot ayat 6. Di awal tahun 2022 ini, kita tak terluput dari dosa. Marilah dengan kerendahan hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Sejenak kita hening dan menaikkan doa pengakuan secara pribadi. Ya Tuhan, ada kerapuhan di balik sukacita kami memasuki tahun 2022. Sebab di dalam hati dan pikiran kami memiliki keraguan, kekhawatiran terhadap apa yang akan kami hadapi ke depan. Bagi kami yang masih di bangku pendidikan, kami cemaskan proses dan studi kami. Bagi kami yang belum mendapat pekerjaan, kami merasa kecewa terhadap diri sendiri, bahkan terkadang mengeluh kepada Tuhan atas situasi ini. Bagi kami yang bekerja, kami khawatir akan kestabilan pekerjaan dan pendapatan kami. Bagi kami yang belum berumah tangga, kami tertekan dengan tuntutan dan perkataan orang di sekitar kami. Bagi kami yang berumah tangga, namun belum dikaruniai anak, kami pun terkadang merasa sedih dengan kondisi ini. Bagi kami yang bergumul dengan penyakit, terkadang kami pun merasa pesimis terhadap kesembuhan kami, bahkan merasa ragu apakah mujizat itu nyata. Dalam kehidupan bergereja,
kami merasa komunitas beriman kami tidak memuaskan, tetapi kami sendiri enggan untuk berkontribusi di dalamnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami meragukan tentang kehidupan masyarakat yang lebih toleran, saling peduli, dan pemerintahan negara yang lebih baik. Bukan hanya keraguan, kekhawatiran, tetapi juga seringkali kesombongan bersarang di hati kami. Kadang kami merasa sangat yakin mampu menjalani berbagai dinamika tahun yang baru. Namun dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau dengan kekuatan modal-modal material yang kami miliki. Ampuni kami ya Tuhan, sebab iman dan pengharapan kami lemah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Janji Tuhan akan pengampunan dosa yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saat
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 4. Muliakanlah Allah Bapa. Kuma aporsenta rima hitamandok. Au porsaya di dibata ama na sumalkuaso na manapalangit do tano. Au porsaya di Yesus Kristus anak ni dibata na sasadai. Tuhata na itubuhan nito di parbadia na nianak ni mujing-mujing si Maria. Na manam parsahitan taran Pontius Pilatus di parsilakon mate ditanom mamuatu banugo toru. Ngol siyan halak na mate di bali patuluhon, manaik tu banog ginjang, jugo di siya mo ni di bata, ama na musun markuaso, mula iya mo siya ni, mahumi halak na mangulo do na mate. Aw por saya dito di parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen na badia, pardonganan ni halak Kristen na badia, asisaan ni dosa, hangangot ni pamatang, dot hanguluan na samatak. Amen. Kita akan mendengarkan kor alumni Naposo Bulong GKPA di Ponegoro. Tuhata Dongan Munu. Tuhata Dongan Munu.
Ada indihita siyan buku India Kola Mandiling nomor 438 ayat 1 sampai 3. Salalot ho di tanaon. Alongan holi tanoon, ating rohani. Paringon-ingon matutong manong ni Tuhani. Tolong hayunan dengan roh, ramos patumi. Ulun na penalomandong, atong say tirui. Doha-doha dengani, ay bualatio. Patudos diri minusi, atong sidong rawon. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Atas nama pribadi dan keluarga, kami menyampaikan selamat tahun baru Madihita Saluhutna di Sude Aka Opung Nami, Bapak Ibu Jemaat Perwasni Parlago Tata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pertanyaan Bona Tahun hari ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat 6a. Demikian bunyi firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut pun tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan sekaligus melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah Alfa dan Omega menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Bona Tahun pada hari ini. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita selaku umat manusia, ada dua keadaan yang akan senantiasa kita hadapi dan akan terjadi silih berganti dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus di tahun 2021, yaitu keadaan sukacita, keadaan bahagia, dan juga keadaan duka cita atau kesusahan ataupun kesedihan. Dalam bahasa Batak Angkola disebut Jok Niroha, Dohot Arsak Niroha. Dua peristiwa, dua keadaan itu mewarnai perjalanan hidup kita. Tapi
sesedih-sedihnya kita dalam hidup, sesusah-susahnya kita dalam hidup, kita pasti akan pernah mengalami yang namanya sukacita atau kebahagiaan. Demikian juga kalau biar bagaimanapun kebahagiaan yang mewarnai perjalanan hidup kita, kita juga pasti akan pernah mengalami yang namanya kesedihan atau duka cita. Kalau keadaannya bahagia, sukacita, kita pasti pengen keadaan itu nggak berlalu dari hidup kita. Kita pengen kebahagiaan, sukacita itu terus mewarnai perjalanan hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau yang datang adalah keadaan sedih, susah, dan duka cita, kita pasti ingin supaya keadaan itu segera berlalu dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Nah, teks Wahyu pasal 21 ini memperlihatkan kepada kita bahwa yang sedang dialami oleh umat pada masa itu adalah kesusahan dan sekaligus penderitaan serta kesedihan. Teks ini, kitab ini ditujukan kepada jemaat dan orang-orang percaya yang pada masa itu sedang mengalami yang namanya kesusahan, mengalami penderitaan. Mereka juga dikejar-kejar karena iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Dengan kata lain, ada harga yang mereka harus bayar karena iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Dan selain itu juga mereka harus berhadapan dengan kondisi di mana tidak ada jaminan bahwa mereka akan masih bisa hidup di hari esok. Tapi meskipun demikian, meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan hidup di hari esok atau tidak, mereka tetap mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menanggalkan apa yang mereka percayai dan apa yang mereka imani dalam kehidupan mereka. Nah, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan itulah Yohanes menyampaikan nubuatan dari Allah tentang Yerusalem yang baru. Ini juga akan menjadi penguatan. Ini juga akan menjadi penghiburan yang diharapkan bisa memperteguh keyakinan, kepercayaan umat pada masa itu agar mereka tidak berpaling dari Allah. Sama buat kita. Kalau kita mendengar ada janji manis, ada nubuatan, ada berita-berita baik yang akan terjadi di hari esok, bukankah itu mendatangkan sukacita tersendiri dalam hidup kita? Anggomu dari dokon, tahun naro naik masuk di gaji tanina, semua kita senang. Tahun depan kita akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, semua pasti senang. Nah, itulah yang menjadi contoh bahwa bagi kehidupan jemaat pada masa itu ada nubuatan tentang Yerusalem baru yang diharapkan bisa memperteguh iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, dalam penglihatannya Yohanes menyampaikan beberapa hal dalam teks ini. Pertama, ada langit yang baru dan bumi yang baru. Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Kata baru yang dimaksudkan di sini bermakna suatu kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Keadaannya jauh lebih menyenangkan dibandingkan sebelumnya. Nah, inilah penghiburan buat kita semua lewat firman Tuhan hari ini, bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita yang mudah rapuh. Allah sanggup memulihkan keadaan kita yang hancur. Allah sanggup memulihkan keadaan kita yang tidak lagi utuh. Maka dalam kerapuhan itu, dalam kerapuhan kita selaku umat manusia, Allah sedang merangkul kita, karena Allah tahu hanya Allah satu-satunya yang sanggup memulihkan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Maka mari lihat kerapuhan, mari lihat penderitaan, mari lihat duka cita, mari lihat kesusahan sebagai alat yang Tuhan pakai untuk terus meneguhkan iman kepercayaan kita kepadanya. Satu hal yang perlu kita ingat, penderitaan, kesulitan, tantangan hidup tidak boleh menghentikan langkah kita untuk berkarya
bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Karena Allah telah berjanji akan membarui segala sesuatu karena Ia adalah Alfa dan Omega. Yang kedua, ada Yerusalem yang baru. Jadi kalau ada Yerusalem yang baru, berarti ada Yerusalem yang lama. Ada hidup baru, berarti ada hidup lama. Di Yerusalem baru, ada banyak peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada peperangan. Tetapi di Yerusalem baru itu disebut kota kudus, yang dikuduskan oleh Allah. Dan yang tinggal, yang bersemayam di dalamnya juga adalah orang-orang kudus yang taat kepada Allah. Kalau seperti ini keadaannya, bukankah ini menjadi sebuah kerinduan bagi kita semua? Dan mengingat pada saat itulah semuanya akan beres, semuanya tidak akan berubah lagi karena semuanya sudah menjadi baru. Allah menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Visi ini juga yang menjadi pedoman bagi kita untuk mengarahkan perjalanan hidup kita ke masa depan. Sehingga hati dan pikiran kita pun optimis memandang ke depan. Kata kuncinya, jika Allah yang menjadi alasan kita untuk tetap hidup, maka tidak ada alasan untuk menyerah. Anggo debatado nagabe alasan kita tetap mengulu di Portibion. Indah dong be alasan untuk menyerah. Indah adong be alasan untuk mandele, ulang mandele. Anggo hati haditoru iba, ulang mandele. Kaya anggo diginjang do iba, ulang mandele hala. Kalau kita berada di bawah, jangan putus asa. Tapi kalau kita berada di atas, jangan menginjak-injak orang. Dan yang ketiga, akulah yang awal dan yang akhir. Ikatan Allah dengan umat manusia itu meneguhkan iman kita kepada Kristus yang disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada, dan masih ada sesudah dunia ini juga tiada. Ia menjadi pembuka saat dunia ini diciptakan, sekaligus juga menjadi penutup saat dunia ini hancur binasa. Dan dialah pemegang kunci waktu, sehingga kronos yang kita kenal dengan istilah waktu yang berurutan, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Lalu juga menguasai kairos, yaitu kesempatan. Dan yang ketiga, Allah dalam Yesus juga menguasai aionos, yaitu waktu yang kekal, abadi, keabadian. Itu berada dalam genggaman tangannya. Amanginang, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dan dunia yang kita diami belumlah selesai, belumlah berakhir. Dan dalam dunia di mana kita berada saat ini masih dipenuhi dengan kesusahan yang akan terus menerus masih mungkin kita hadapi. Termasuk pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Dan setiap kita masih harus berjuang. Setiap kita punya perjuangan berbeda satu dengan yang lain untuk menghadapi COVID-19. Dan setiap kita juga punya cara yang berbeda-beda untuk terus mempertahankan hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah satu hal yang harus terus-menerus kita ingat, satu hal yang penting yang harus selalu kita pegang dalam menjalani tahun yang baru, tahun yang penuh dengan misteri, tahun yang penuh dengan ketidakpastian ini, yaitu milikilah kepercayaan dan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Adong do hatihana hita pasuo, adong do hatihana hita indah pasuo. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk tidak bertemu. Segala sesuatu siklus dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Jadi kalaupun tahun baru ini masih dipenuhi dengan ketidakpastian dan mungkin tidak selamanya juga berjalan mulus, tapi ingatlah, sadarilah, selalu ada interupsi dari Allah
yang menyadarkan kita semua betapa rapuhnya kita, sehingga kita pasti membutuhkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mungkin penderitaan dan kesulitan hidup masih akan terus mewarnai hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan juga masih akan terus berlangsung dalam perjalanan hidup kita. Itu prinsipnya. Muda murmaul pe pardalanan ni ngoluta, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan masih akan terus berlangsung dalam perjalanan hidup kita. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Amanginang nahami haholongi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Padalani ma tahun 2022 ini dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ulang momo hitamandele, jangan mudah putus asa. Setiap orang punya kesusahan yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau hari ini kita susah, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Kalau hari ini kita senang, kita bahagia, masih ada orang yang lebih berbahagia, lebih senang dari kita. Tapi di balik itu semua, belajarlah mempercayakan diri kepada Tuhan, karena sesuatu yang baru, karena pemulihan itu, karena intervensi Allah masih akan terus terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Itu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saya akhiri firman Tuhan hari ini dengan sebuah kata bijak berkata, learn from yesterday. Belajarlah dari hari kemarin. Live for today. Hiduplah untuk hari ini. And hope for tomorrow. Berpengharapanlah untuk hari esok. Karena langit yang baru, bumi yang baru, pemulihan itu akan Tuhan kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Pucuk pimpinan GKPA, Pendeta Ramos BB Simanjuntak STH Eporus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjumpaan secara online pada saat ini. Kami dimampukan, kami dimungkinkan untuk memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun yang penuh dengan misteri, tetapi tahun yang penuh dengan intervensi Allah, campur tangan Allah, sehingga kepemulihan, keadaan baru itu bukanlah sebuah kemustahilan, tapi menjadi sebuah keniscayaan yang akan kami hadapi dengan keyakinan, dengan keteguhan hati kami. Terpujilah Engkau ya Allah, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, dan diberkatilah Opung, Amang Inang, Ibu Bapak, Saudara, bahkan sampai anak-anak kami yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oras madihita saluhutna. Kedatangan Sang Juru Selamat telah menyiapkan segala kekelaman. Hidup manusia gundah gulana diganti dengan sukacita. Oleh karenanya, marilah angkat suara dan nyatakan syukur-Mu dalam nyanyian dan pemberian sukarela, seraya mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba penggembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kiranya pemberian kita seimbang dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita bernyanyi dari Nafiri Sion 158, Jaminan Mulia. Jaminan mulia
berserah pada Yesus. Dalam liku diteguhkan, sambil menunggu mengharapkan kasih-Mu Yesus dicurahkan. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Pertemuan kita akan segera selesai. Namun ibadah dan pujian-pujian kita tidak akan terhenti. Karena kita akan terus mengalami rahmat Tuhan turun-temurun. Umat Tuhan, silakan berdiri. Allah tidak hanya mempersiapkan tempat bagi kita umatnya, tetapi juga membuat kita kekuatan dan kemampuan untuk melangkah dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 131, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ale di bata awan namin na ibanog ginjang. Hodo harorohan ni sude silen lehen na dengkan na dohot silwan na sanggam. Ami pasat ma siyan na lehen mi tuhami. Gabi haul nami tuho. Say jagit mai gabi uap na kuskus dia depan mo. Pasu-pasu mai jana jagahon. Anso hami pergunaon haloon. Wan nimulkon harajan mo. Di tonga-tonga ni perlagutan mo. Dohot di portibion. Sa ukap marohan nami marhitite tondi mo. Anso moringgas hami tanda silen mo tuhami. Anso moringgas hami mandokon terima kasih tuho. Marhitite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na iban magginjang. Pinorbadi ang magwar mo. Roma hasadjaan mo. Tulus marohan mo songon iban magginjang songon ni Musay di tanoon. Len madihami pangonan nami ganap ari sa darion. Sesa madosa nami songan hami manyisa dosa di dongan nami na mardosa di hami. Ulang pamasok kami tu bagasan pandugaan. Tapos palu mahami siya pangagoy. Di bain hon ang punaharajaan, dot agaguan, dot asangapan, sa lolot ni lolot na. Amin. Di pasu-pasu, diyan na jagaw Tuhan di bata makita.
Disondakat Tuhan di batama buhina tuhita. Jana asimaroamu midahita. Di hadapan Tuhan di batama buhimu tuhita. Jana di pasarma damina tu tondimu. Amin.